Selamat datang di Laboratorium Fisika Dasar. Pada kali ini, kita akan mempelajari dan yang nantinya juga akan kita praktekkan dari modul gerak menggelinding. Yang akan kita bahas yaitu tujuan praktikum, dasar teori, alat dan bahan, tata cara praktikum, dan pengolahan data. Tujuan praktikum dari modul gerak menggelinding ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu menentukan besar percepatan gerak menggelinding murni pada bidang miring, baik dalam perspektif teori maupun perspektif eksperimen pengolahan data grafik. Jadi, pada praktikum ini kita akan mencari dua percepatan, yaitu percepatan secara teori yang akan dicari dari rumus-rumus yang sudah ada, dan percepatan secara eksperimen pengolahan data grafik yang akan kita peroleh dari percobaan nanti. Tujuan praktikum yang kedua yaitu membandingkan data dan memberikan ulasan tentang hasil tersebut. Selanjutnya yaitu dasar teori. Sebelum kita memasuki gerak menggelinding, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai gerak rotasi dan gerak translasi. Gerak rotasi adalah gerak benda atau komponen konstruksi dengan bentuk lintasannya lingkaran terhadap titik pusat. Sedangkan gerak translasi adalah gerak suatu benda dengan bentuk dan lintasan sama pada setiap titiknya, vertikal atau horizontal. Benda dapat dikatakan melakukan gerak translasi jika setiap titik yang dicapai berupa garis lurus. Gerak menggelinding merupakan perpaduan gerak translasi dan gerak rotasi. Jika bola atau silinder bergerak menggelinding pada bidang miring, pada kenyataannya akan mengalami percepatan yang nilainya bergantung pada besar sudut kemiringan dan massa benda. Benda yang menggelinding mengalami percepatan gravitasi sebesar A sama dengan G sin theta. Jika benda yang menggelinding adalah benda tegar yang dapat berotasi, maka deskripsi gerak menjadi berubah. Persamaan percepatan benda selama menuruni bidang miring diperoleh menggunakan hukum kedua Newton dengan memperhitungkan gerak translasi dengan rumus F sama dengan M dikali A dan rotasi dengan rumus tau sama dengan I dikali alfa. Jadi, rumus yang akan kita peroleh dari gerak translasi yaitu Fg sama dengan M dikali G sin theta dikurang M dikali A. Dan rumus gerak rotasi yang kita peroleh menjadi Fg sama dengan I dikali A per R kuadrat. Sehingga diperoleh M dikali G sin theta dikurang M dikali A sama dengan K dikali M dikali R kuadrat dikali A per R kuadrat, yang dimana K adalah nilai konstanta momen inersia benda dengan rumus K sama dengan I per MR kuadrat. Maka diperoleh rumus A sama dengan G sin theta per 1 ditambah I per MR kuadrat. Lalu dari rumus tersebut akan diperoleh rumus I sama dengan M dikali R kuadrat dalam kurung G sin theta dikurang A per A, yang dimana K sama dengan 1 untuk silinder berongga dan K sama dengan setengah untuk silinder pejal. Alat dan bahan yang digunakan yaitu seperangkat alat gerak menggelinding, software Code 7 Lite dan CMA, Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari nilai galat atau tingkat error, silinder pejal dan silinder berongga, sensor gerak USB plug, redaman yang berfungsi untuk memberhentikan objek setelah menggelinding, dan juga papan yang berfungsi sebagai penahan objek sebelum menggelinding. Oke, perkenalkan, nama aku Riandara Adiatma dengan kode asisten RL. Di sini aku akan menjelaskan tentang percobaan gerak menggelinding. Oke, pertama-tama ada alat bahannya yaitu sensor gerak USB plug, ada skru pengunci, ada silinder berongga dengan massa 500 gram, ada silinder pejal dengan massa yang sama 500 gram, ada papan, lalu ada satu set alat gerak menggelinding yang mencakupi peredam, busur, dan pemberatnya. Oke, di sini aku akan menjelaskan percobaannya. Pertama-tama kita atur papannya untuk mencapai 14 derajat karena di sini kita akan menggunakan 14 derajat ya. Jadi kita atur
talinya sampai talinya itu sejajar dengan 14 derajat. Oke, di sini sudah 14 derajat, dan ingat ya teman-teman, buat skrupnya ini dipastikan sampai kencang supaya tidak jatuh papannya. Oke, setelah mengatur kemiringan papan, selanjutnya kita akan memasang sensor gerak pada papan. Caranya dengan cara meletakkan sensor gerak pada lubang yang ada pada papan, lalu kita akan kunci dengan skrupnya. Oke, jadi setelah sensornya terpasang, kita akan hubungkan sensor ke laptop. Oke, setelah kita colok ke laptop, kita buka file CMA-nya. Dan akan muncul seperti ini. Oke, pertama-tama kita akan mulai percobaan dengan silinder pejal dulu ya. Kita taruh silinder pejalnya di sini, dan untuk papannya usahakan sejajar dengan garis hitam yang ada di alat gerak mengelilingnya. Oke, untuk percobaan yang kedua, sekarang kita akan menggunakan silinder berongga. Percobaannya sama seperti yang tadi. Kita taruh silinder berongganya di belakang papan hitam, lalu papan penahannya di garis hitam. Lalu kita pencet start. Dan stop. Oke, informasi tambahan buat teman-teman. Jadi percobaan yang kita lakukan ini di silinder pejal dan berongga, kita akan lakukan di masing-masing 3 sudut. Jadi untuk silinder berongga ini kita lakukan di sudut 14 derajat, 22 derajat, dan 30 derajat. Dan silinder pejal ini juga kita lakukan pada sudut 14 derajat, 22 derajat, dan 30 derajat. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera semua. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Abdussalam dengan kode asisten IEXO. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagaimana cara Anda untuk mengolah aplikasi dan juga mendapatkan grafik percepatan yang Anda inginkan di aplikasi Code 7 Lite ini. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu beberapa fitur dari aplikasi yang telah tersedia. Di sini ada prosedur pengolahan data, di mana nanti teman-teman semua juga para praktikan dapat melihat bagaimana prosedurnya. Tapi di sini kita tidak menggunakan semua prosedur tersebut. Karena apa? Karena yang kita butuhkan adalah grafik jarak terhadap waktu dengan kondisi turunan pertamanya saja. Oke, nah di sini ada bagian close untuk menutup programnya, kemudian di sini ada bagian open untuk bisa memilah file mana yang mau teman-teman lakukan percobaannya, seperti ada measurement, pengukuran, calibration, kalibrasi, dan lain sebagainya. Dan di sini ada CMA-nya, nanti juga sama kurang lebih tampilannya akan meninjau file-file seperti measurement, pengukuran, dan lain sebagainya. Di sini ada pop-up save as. Nanti apabila teman-teman sudah mendapatkan grafik, teman-teman bisa untuk melakukan simpan data di sana. Kemudian di sini ada print untuk mencetak grafik yang teman-teman akan gambarkan. Lalu di sini ada interface. Interface yang seperti apa? Interface itu yang di mana dia fungsinya untuk melihat keberadaan si sensor yang kita pakai. Kemudian di sini ada data tabel, dan nanti apabila datanya sudah digelindingkan seperti ini, nanti akan muncul data waktunya berapa banyak dan juga data jaraknya berapa banyak. Kemudian di sini ada stopwatch atau settingan waktu, tapi di sini kita tidak gunakan. Kemudian di sini juga ada grafik. Apabila teman-teman ingin membuat grafik sendiri, mangga boleh langsung di chat saja untuk pop-up-nya lalu di drop seperti ini. Add new. Nah, seperti itu.
Oke. Nah, kemudian di sini ada beberapa pop-up seperti meter, kemudian value, tapi kita tidak terlalu gunakan untuk di aplikasi ini. Yang banyak kita gunakan adalah data tabel, kemudian tombol untuk start-nya. Apabila tombol start itu indikatornya apabila dia dapat digunakan itu warnanya lebih terang. Karena ini tidak dihubungkan kepada sensor, jadi warnanya agak pastel seperti ini. Tapi kalau dihubungkan kepada sensor dan terjadi koneksi antara sensor dan juga tombol startnya, dia akan berwarna lebih gelap seperti ini. Oke, tanpa panjang lebar, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara Anda untuk mendapatkan grafik yang Anda inginkan. Pertama-tama kita tinjau dulu grafiknya. Di sini ada bagian tool menu, kemudian ini ada maximize untuk bisa kita melihat nih grafik yang kita akan potong. Nah, di mana yang harus teman-teman ketahui semuanya, grafik yang tersaji ini bersifat discrete. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan titik-titik seperti ini. Nah, apabila nanti tandanya garis lurus, itu merupakan grafik kontinu. Tapi grafik kontinu dapat kita lihat apabila kita sudah menurunkan grafik jarak terhadap waktu dalam turunan 2 dan juga turunan 3. Ini masih grafik jarak terhadap waktu masih di turunan pertama. Oleh karena itu, dia grafiknya sifatnya discrete. Oke, kita coba dulu. Cara yang pertama adalah teman-teman sekalian, kita harus select dan juga remove datanya terlebih dahulu. Dengan cara silakan klik kanan touchscreen Anda, kemudian pilih pop-up Analyze or Process. Nah, di sini ada bagian Select and Remove Data. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, teman-teman bisa nih mengoperasikan atau menggunakan si garis merah ini untuk nanti teman-teman potong si gambar grafiknya. Untuk memotong gambar grafik, teman-teman semuanya silakan potong grafik yang sifatnya konstan. Kenapa yang sifatnya konstan harus dipotong? Karena grafik yang sifatnya konstan itu dia belum memiliki nilai yang menunjukkan fluktuatifnya data. Seperti ini nih, misalkan garis merah ini kita tarik di sini. Nah, ini nih yang akan kita potong adalah ini nih, yang warna biru ini, karena dia konstan. Kemudian garis merah yang pinggirnya ini kita paskan kepada titik yang akan kita uji. Nah, misalkan di sini. Apabila semuanya sudah ini udah run 1 karena runnya hanya 1, kemudian variabelnya sudah X, teman-teman silakan klik tombol OK. Nah, untuk melihat grafik yang sudah dipotong seperti apa, silakan run di sini kan ada run 1, run 2, run satunya matikan. Nah, seperti ini. Dan ini run 2 yang berfungsi. Jadi, indikator run 1 atau run 2 berfungsi itu dia ada kotak biru. Apabila kotak biru kita nyalakan, dia ada run 1. Apabila run 1 kotak birunya kita matikan, maka inilah hasil pemotongan grafik yang tadi Anda semua potong. Kemudian, belum sampai di sini saja, karena di sini kita berbicara tentang grafik yang berhubungan dengan statistika, kita harus mengetahui function fit-nya seperti apa. Function fit itu adalah keterangan dari grafik. Di sini sebenarnya kita tidak akan hitung function fit-nya seperti apa, tapi kita butuh informasinya agar teman-teman dapat mengetahui secara general atau secara gamblang function fit itu bagaimana mencarinya. Caranya klik kanan di touchpad Anda, kemudian pilih Analyze and Process, lalu pilih function fit. Nah, apabila seperti ini, untuk run-nya tetap di run 2, karena run 1 kan tadi banyak grafik yang konstan. Run 2 itu kita alih fungsikan grafiknya itu jadi grafik yang sudah kita potong. Kemudian untuk function peak-nya, di sini teman-teman bisa mengkondisikan dia terhadap turunan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan selanjutnya. Tapi yang kita pakai yang AX plus B terlebih dahulu. Nah, apabila sudah seperti ini, silahkan Anda semua klik tombol Estimate untuk melihat si garis merahnya itu lurus terhadap grafik yang tadi kita potong. Setelah kita klik tombol Estimate, klik tombol Refine. Nah, refine apa? Refine itu untuk memastikan koefisiennya. Apabila sudah ada koefisien A dan B seperti ini, silakan klik Fix. Supaya apa? Supaya nanti koefisien yang Anda bikin grafik tidak banyak goyang. Seperti itu. Nah, pas sudah, klik tombol OK. Nah, terlihat fit of X2 sama dengan 1,3476 dikali waktu minus 0,415.
Ini adalah keterangan saja. Biasanya kalau misalkan di statistika, apabila teman-teman menggambar grafik, wajib ada keterangan. Nah, apabila sudah seperti ini, kita akan coba lihat nih, kenapa grafik yang kita butuhkan dalam aplikasi ini cuma terhadap turunan pertama, tidak turunan kedua ataupun turunan ketiga. Nah, cara untuk membuktikannya, seperti biasa, klik kanan dari touchpad dan juga pilih Analyze and Process dan pilih Derivative. Nah, di sini sebenarnya dari kami tidak menyarankan teman-teman semua untuk menarik gambar grafik jarak terhadap waktu di turunan kedua dan juga turunan ketiga. Mengapa demikian? Karena data yang akan diolah itu sangat amat berbeda dan sangat amat tidak bisa diolah. Jadi dari aplikasi ini kita hanya memerlukan untuk grafik jarak terhadap waktu turunan pertama yang sudah tadi kita hitung dan cari nilai fit-nya, dan juga kita butuh data tabelnya untuk kita plot secara 5 secara manual. Oke, kita coba lihat dulu ya. Kita coba buktikan nih. Kenapa nih grafik jarak terhadap waktu untuk turunan kedua dan ketiga kita tidak bisa ambil. Klik Analyze Process, pilih Derivative, kemudian untuk run 2-nya run 2, variabelnya X. Untuk ordernya kita pilih First Derivative, karena tadi kita menggunakan pop-up derivative, dan ini adalah untuk yang pertamanya. Untuk metodenya di sini sebenarnya ada dua, ada differences dan juga ada smooth. Tapi yang kita pakai adalah differences, karena di sini kita mau melihat perbedaannya, bukan untuk mempercantik grafik. Kalau misalkan smooth, dia fungsinya untuk mempercantik grafiknya. Nah, ininya udah masih tetap dx per dt, berarti ini dx per dtime. Kemudian tinggal diplot. Nah, lalu klik OK. Lalu drop grafiknya di sini. Oke, kita coba tinjau. Silakan kita matikan dulu pop-up yang run pertamanya, lihat di run kedua. Grafik yang tadinya dia berbentuk seperti ini, linear ke atas, tiba-tiba dipenuhi dengan data yang fluktuatif. Nah, apabila teman-teman ini kan lingkupnya adalah lingkup engineer gitu, teknik. Nah, teman-teman harus udah mulai aneh apabila teman-teman melihat grafik seperti ini. Karena apa? Grafik ini adalah grafik yang sudah tidak bisa kita olah karena dia sifatnya continue. Ingat, apabila tadi sifatnya discrete, dia ditandai dengan titik-titik seperti ini. Sedangkan grafik yang kedua ini, dia sifatnya continue atau tidak ada titik-titik. Kalau grafik sudah sifatnya continue, dia nanti jatuhnya akan lebih fluktuatif grafiknya. Atau kalau misalkan kita meninjau variabel, dia masih tetap variabel dependent, tapi cuma grafik ini tidak bisa menggambarkan bagaimana cara untuk mengolah data secara diskret. Karena mengolah data secara diskret dan juga secara kontinu itu merupakan dua hal yang berbeda. Dan kita tidak bisa grafik yang tadi diskret lalu kita kontinukan, itu tidak lazim dalam ilmu statistika. Nah, oke, itu sekedar pembuktian saja dan kita tidak terlalu memakai ini, kita fokuskan ke grafik ini saja. Nah, sesudah seperti ini, silahkan teman-teman untuk plot datanya, pilih icon data tabel, dan pilih data yang paling sedikit. Kok Bang, Kak, kita harus milih data yang paling sedikit? Ya iya, karena data yang 31 data rows ini adalah data yang sudah tadi kita potong. Kita lihat datanya seperti apa. Di sini ada data waktunya, kemudian di sini ada data jaraknya, dan jangan terfokus pada fit of x kuadrat dan dx per dtime. Ini hanya sebagai informasi tambahan, karena yang nanti Anda akan olah adalah untuk grafik kecepatan terhadap waktunya saja. Nanti teman-teman akan plot secara 5-5 yang nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan aku Sukma Wardani dengan kode SUK. Di sini aku akan menjelaskan mengenai pengolahan data secara manual. Nah, sebelumnya teman-teman sudah memperoleh data melalui aplikasi Code7 Lite. Data-data tersebutlah yang akan teman-teman olah secara manual dengan menggunakan dua metode, yaitu metode grafik dan juga metode teori. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pada salah satu sudut, yaitu sudut 14 derajat dengan benda berupa silinder pejal. Kita masuk pada metode yang pertama, yaitu metode grafik. Nah, pada metode grafik ini, kita akan menggunakan data yang ada pada aplikasi Code7 Lite sebelumnya. Nah, pada data aplikasi Code7 Lite sebelumnya, terdapat waktu dan juga X atau jarak. Nah, kedua data inilah yang akan kita gunakan untuk melakukan plottingan data
kenapa sih kita harus melakukan plottingan data? Tujuan dari melakukan plottingan data ini adalah untuk memudahkan kita dalam menentukan kecepatan dari benda yang kita uji. Nah, plottingan data ini dilakukan minimal sebanyak 3 kali. Dan jika teman-teman melakukan lebih dari 3 kali pun, itu tidak masalah dan justru akan lebih baik. Nah, setelah kita melakukan plottingan data ini, kita akan mencari yang namanya kecepatan di setiap plottingan data tersebut. Jadi, jika kita melakukan 3 kali plottingan data, maka kita juga akan memperoleh 3 kecepatan. Nah, dari 3 kecepatan tersebutlah nanti pada akhirnya kita akan menemukan percepatan dari benda tersebut. Selanjutnya, kita akan melakukan yang namanya plottingan data. Nah, tata cara plottingan data itu adalah dari data yang kita peroleh pada aplikasi Core7 Lite itu terdapat waktu dan juga jarak yang disimbolkan dengan X. Seperti yang kita ketahui, untuk plottingan data ini kita akan mencari kecepatan. Kecepatan itu dirumuskan dengan S per T. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan data pada aplikasi ini untuk mencari kecepatan yang kita butuhkan. Nah, gimana sih cara kita melakukan plottingannya? Seperti yang sudah disampaikan, kita butuh 3-5 plottingan data, yang mana setiap satu plottingan datanya itu bernilai 5 data. Nah, 5 data yang dimaksud di sini yang mana sih? 5 data yang dimaksud itu dimulai dari data yang paling pertama. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, data inilah yang bernilai dengan satu plottingan, atau yang kita sebut dengan plottingan pertama. Nah, gimana sih untuk yang bagian jarak? Yang bagian jarak itu menyesuaikan dengan waktunya. Nah, ini juga bernilai sama satu plottingan. Nah, untuk plottingan yang kedua, kita mulai jangan dari yang 0,48, tapi kita mulai dari 0,45. Jadi kita mulai dari data yang paling terakhir. Nah, data yang paling terakhir ini pada plottingan kedua akan menjadi data yang paling awal. Nah, jadi dari 0,45 kita hitung 5 ke bawah lagi, karena kita membutuhkan 5 data setiap plottingannya. Nah, ini bernilai satu plottingan, yang disebut dengan plottingan kedua. Nah, begitupun pada bagian jarak juga sama mengikuti dari plottingan waktunya yang sebelumnya. Ini juga bernilai satu plottingan. Nah, untuk plottingan yang ketiga, kita juga kembali memulai dari data yang paling terakhir dari plottingan sebelumnya, yaitu dari 0,55, kita hitung 5 ke bawah. Nah, ini merupakan satu plottingan. Nah, ini juga bernilai satu plottingan. Nah, jadi kita sudah memiliki 3 plottingan, yaitu 1, 2, 3. Seperti yang sudah sesuai dengan ketentuan, minimal melakukan 3 plottingan data. Setelah melakukan plottingan seperti pada tabel yang sebelumnya, data plottingannya sudah dibagi ke dalam tabel yang ada pada slide saat ini. Nah, ini merupakan data untuk plottingan pertama, sehingga seperti yang sudah diketahui, plottingan data ini dilakukan untuk yang mencari yang namanya kecepatan, sehingga ini dinamakan dengan kecepatan pertama. Kita menggunakan delta S dibagi dengan delta T, di mana kita menggunakan delta S per delta T karena terdapat 5 data pada S dan juga T-nya. Nah, 0,222 ini itu merupakan S akhir karena dia merupakan data terakhir. Dan untuk 0,143 ini merupakan S awal karena dia merupakan data paling awal. Begitu pula dengan T, 0,35 ini adalah T awal, sedangkan 0,45 ini adalah T akhir. Setelah itu, teman-teman bisa langsung memasukkan nilainya tersebut dengan menggunakan formula S akhir dikurang S awal dibagi T akhir dikurang T awal. Sehingga diperolehlah untuk kecepatan pertama pada plottingan pertama ini adalah 0,79 meter per sekon. Ini adalah kecepatan untuk plottingan pertama. Sama seperti pada bagian sebelumnya, ini merupakan data dari plottingan kedua. Nah, di mana karena ini merupakan plottingan data kedua, maka kecepatannya adalah kecepatan kedua. Sama seperti sebelumnya, 0,314 ini adalah S akhir. Dan juga 0,22 ini adalah S awal.
Sebelumnya, 0,222 ini merupakan S akhir pada plottingan pertama. Nah, dia akan menjadi S awal pada plottingan kedua. Begitu juga waktunya, ini merupakan T awal, dan ini merupakan T akhir. Nah, teman-teman tinggal memasukkan saja nilai yang sudah diperoleh tersebut pada rumusan S akhir dikurang S awal dibagi dengan T akhir dikurang T awal, sehingga diperolehlah kecepatan kedua itu 0,92 meter per sekon. Ini merupakan kecepatan kedua pada plottingan data kedua. Nah, ini merupakan plottingan data ketiga. Nah, karena ini merupakan plottingan data ketiga, maka kita namai kecepatannya dengan kecepatan 3, di mana untuk S akhirnya itu adalah 0,413. Ini adalah S akhirnya. Sedangkan 0,314 ini adalah S awal. Sama seperti sebelumnya, 0,314 ini merupakan S akhir pada plottingan kedua, namun menjadi S awal pada plottingan ketiga. Waktunya juga mengikuti, ini menjadi T awal, dan ini menjadi T akhir. Nah, nilainya tinggal teman-teman masukkan pada rumusan S akhir dikurang S awal dibagi T akhir dikurang T awal, sehingga diperolehlah kecepatan ketiga dari plottingan ketiga ini adalah 0,99 meter per sekon. Karena kita sudah memperoleh kecepatan pada plottingan pertama, kedua, dan ketiga, jangan lupa untuk menggambarkan grafik kecepatan terhadap waktu, di mana kecepatannya kita gambarkan pada sumbu Y, dengan satuan meter per sekon, dan untuk sumbu X-nya itu adalah bernilai T dalam sekon. Nah, di mana pada plottingan pertama atau kecepatan pertama ini dimulai dari waktu 0,35 sekon sampai 0,45 sekon, dan untuk plottingan kedua 0,45 sekon sampai dengan 0,55 sekon. Selanjutnya, pada plottingan ketiga 0,55 sekon sampai dengan 0,65 sekon. Nah, kita gambarkan pada grafik ini. Untuk yang pertama adalah dimulai dari 0,45 sekon, di mana nilainya adalah 0,79. Kita anggap di sini adalah 0,79. Nah, kita gambarkan garis putus-putus. Ketika sudah pada titik pertemuannya, gambarkan titik tersebut lebih besar daripada yang lain untuk menandakan disitulah terjadinya pertemuan. Nah, selanjutnya ada 0,55 dengan 0,92. Kita anggap 0,92 di sini. 0,92 dan selanjutnya untuk 0,65 dengan nilai 0,99. Berarti di sekitaran sini. Lalu kita tarik lagi garisnya. Nah, setelah diperoleh grafik seperti ini, jangan lupa untuk menghubungkan antara titiknya, antara titik satu dengan titik yang lainnya, dengan menggunakan garis. Nah, ketika sudah terhubung seperti ini, dilihat bahwasannya grafik ini naik. Nah, hal ini sesuai dengan data yang kita peroleh dan juga sesuai dengan teori yang kita miliki. Nah, oleh karena itu, bahwasanya grafik ini adalah bernilai benar. Nah, setelah kita selesai menggambarkan grafiknya, maka kita lanjut untuk mencari tujuan akhir kita, yaitu mencari percepatan. Nah, di mana seperti yang kita ketahui, percepatan itu memiliki rumus kecepatan dibagi dengan waktu. Nah, kecepatannya ini dari mana? Kecepatannya inilah yang kita peroleh dari V1, V2, dan V3 yang kita peroleh tadi berdasarkan plottingan tadi, yaitu ada 0,79 meter per second, 0,92 meter per second, dan 0,99 meter per second. Nah, dengan waktu 0,35 second sampai 0,45, 0,45 sampai dengan 0,55, dan juga 0,55 sampai dengan 0,65. Nah, data inilah yang akan kita gunakan untuk mencari percepatan secara grafik. Nah, karena ada beberapa data, ya kembali kita menggunakan delta V per delta T, di mana V akhir dikurang V awal dibagi T akhir dikurang T awal. Nah, kita menggunakan hanya V akhir,
yaitu 0,99 dikurangi dengan V awal, yaitu 0,79. Nah, untuk T akhirnya itu kita gunakan 0,65 dan untuk T awalnya itu adalah 0,35, yaitu data paling awal dan data paling akhir, baik dari segi kecepatan ataupun dari segi waktu. Sehingga 0,99 dikurangi 0,79 dibagi dengan 0,65 dikurang 0,35, hasilnya adalah 0,67 meter per second kuadrat. Inilah percepatan secara grafik. Nah, setelah percepatan secara grafik selesai, berarti metode pertama atau metode grafik selesai sampai di sini. Nah, selanjutnya kita melakukan metode secara teori, yaitu metode kedua. Nah, untuk percepatan secara teori, kita memiliki rumusan, yaitu G dikali sin theta dibagi dengan 1 ditambah dengan K. Nah, K ini adalah konstanta. Konstanta dari apa? Konstanta dari benda yang kita gunakan. Karena di sini kita menggunakan benda berupa silinder pejal, maka nilai K-nya itu sama dengan setengah. Nah, untuk mencari percepatan secara teori, A sama dengan G sin theta dibagi 1 ditambah dengan K. G ini berupa gravitasi, yaitu bernilai 10. Kita kalikan dengan sin theta, karena kita menggunakan sudut 14, berarti di sini berupa sin 14 derajat, dibagi dengan 1 ditambah K dari sinar pejal yaitu setengah. Sehingga diperolehlah hasil akhir berupa 1,61 meter per second kuadrat. Nah, ini adalah percepatan secara teori. Nah, teman-teman mungkin bisa melihat antara ini dengan ini memiliki perbedaan angka yang cukup jauh, yaitu 1 atau lebih kurang 1. Nah, ini dapat terjadi, bisa jadi karena data yang kita gunakan, dari data yang kita gunakan pada plottingan Coach 7 Light sebelumnya. Bisa jadi itu terjadi ada kekurangan dari pengamat ataupun dari alatnya tersendiri, sehingga hal ini dapat terjadi. Gap yang terlalu jauh ini itu bukan menunjukkan sesuatu yang baik, teman-teman. Oleh karena itu, jika terjadi hal seperti ini, berarti teman-teman harus melakukan pengecekan ulang kepada data yang sudah ada sebelumnya, atau melakukan percobaan satu kali lagi, sehingga diperoleh data yang lebih akurat. Hal ini dapat terjadi karena ya bisa jadi adanya kurangnya ketelitian dari pengamat, ataupun keterbatasan alat, ataupun hal-hal lainnya yang menyebabkan terjadinya perbedaan pada data sehingga menimbulkan gap yang cukup jauh antara percepatan grafik dan percepatan secara teori. Harusnya, baik percepatan secara grafik maupun percepatan secara teori, keduanya memiliki nilai yang tidak jauh berbeda antara grafik dan juga teori. Namun, seperti yang teman-teman lihat pada slide saat ini kan terjadi perbedaan yang cukup signifikan, sehingga perlu dilakukan pengecekan lagi pada datanya atau pengulangan percobaan teman-teman, sehingga diperoleh data yang lebih akurat. Percepatan yang teman-teman peroleh, baik melalui grafik ataupun melalui secara teori, itu menandakan bahwasannya pengolahan data secara manual sudah dapat terselesaikan. Namun, teman-teman harus mengingat bahwasannya ini baru pada 14 derajat. Pada silinder pejal masih ada 22 derajat dan 30 derajat lagi yang harus teman-teman olah datanya untuk silinder pejal ini. Nah, begitupun dengan silinder berongga, ada 14 derajat, 22 derajat, dan 30 derajat yang harus teman-teman olah datanya. Setelah memperoleh percepatan tersebut, kita akan memasukkan nilainya. Ini pada tabel silinder pejal, ada bagian untuk percepatan grafik dan ada juga untuk percepatan secara teori. Nah, teman-teman harus memasukkan nilai percepatannya itu berdasarkan dengan sudut yang sudah diukur sebelumnya. Nah, begitupun dengan silinder berongga, teman-teman juga harus menambahkan percepatan, baik secara grafik dan percepatan secara teori sesuai dengan sudutnya masing-masing. Setelah itu, kita akan mencari yang namanya galat atau tingkat error.
Nah, untuk galat atau tingkat error ini akan kita gunakan metode Excel untuk mencarinya. Nah, di sini pun aku akan menjelaskan kepada teman-teman dengan menggunakan data yang akurat ataupun data yang tepat, sehingga teman-teman dapat memiliki gambaran percepatan seperti apa sih yang dinilai sudah benar tersebut. Nah, pada data kali ini kita sudah memiliki V dan juga T-nya, di mana V-nya ini kita dapatkan melalui plottingan seperti sebelumnya, dengan rumus delta S per delta T. Nah, pada data ini dilakukan 5 kali plottingan. Nah, kita akan mencari percepatan secara grafik dan juga percepatan secara teori. Nah, untuk percepatan sendiri, melalui percepatan grafik kita menggunakan rumus delta V per delta T, di mana ini bernilai V akhir, dan juga untuk ini bernilai V awal. Serta untuk T-nya ini bernilai T akhir, dan juga ini adalah T awal. Nah, kita tinggal memasukkan nilai-nilai tersebut kepada rumusan, di mana delta V dibagi delta T sama dengan V akhir dikurang V awal dibagi T akhir dikurang T awal, di mana V akhirnya bernilai 1,28 dikurangi dengan V awal 0,76 dibagi dengan T akhir 0,5 dan juga T awal 0,1, sehingga diperolehlah untuk percepatan secara grafik 1,3. Nah, untuk percepatan secara teori, kita harus mengingat rumusannya bahwasannya A sama dengan G sin theta dibagi 1 plus K, di mana K-nya ini berupa konstanta. Nah, karena kita menggunakan benda pejal atau silinder pejal, maka konstanta yang kita gunakan adalah 1 per 2 atau setengah. Sehingga untuk G kita gunakan 10, sin tetanya, karena kita menggunakan tetanya yaitu 14 derajat, maka sin 14 derajat dibagi dengan 1 ditambah konstantanya yaitu 1 per 2. Nah, sehingga diperolehlah hasil akhir untuk percepatannya adalah 1,6. Nah, teman-teman bisa melihat perbandingan antara kedua percepatan ini. Nilainya itu tidak jauh berbeda antara 1,6 dengan 1,3 atau perbedaannya bahkan tidak mencapai 0,5. Sehingga percepatan inilah yang dinilai memiliki tingkat ketelitian yang cukup baik. Karena tingkat perbedaan percepatannya itu tidak terlalu jauh antara percepatan secara teori dan juga percepatan secara grafik. Nah, mungkin ini bisa menjadi perbandingan bagi teman-teman untuk membedakan bagaimana sih antara data yang baik dan juga data yang memiliki kekurangan, seperti itu.